Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kulkas dua pintu ya. Jadi masalah kulkas dua pintu yang bagian bawah itu sering tidak dingin. Kemudian ketika kulkas dua pintu ini dimatikan ya selama 1 hari, kemudian kulkas dua pintu ini kembali dingin. Dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Ketika dinyalakan selang 2 hari ataupun 3 hari, kemudian yang bagian bawah, pintu bawah itu tidak dingin. Nah, bagaimana solusinya jika terjadi kerusakan seperti itu? Nah, kalian bisa lihat dulu teman-teman ya di bagian freezer ataupun di bagian pintu yang atas. Karena penyebab dari bagian bawah yang tidak dingin ini bisa disebabkan karena di bagian pintu atas ya yang bermasalah. Nah, kemudian di sini kita harus cek ya, apakah di bagian freezer di sini apakah ada pengeblokan bunga es atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Kemudian penyebab dari pengeblokan bunga es ini bisa terjadi karena kipas yang tidak berputar, kemudian di bagian sensor mengalami kerusakan, kemudian di bagian fuse itu putus, kemudian heater pemanas itu mengalami kerusakan. Nah, itu bisa disebabkan ada pengeblokan bunga es. Serta di sini bisa juga terjadi karena saluran pembuangan mampet. Nah, jadi di antara itu jika terjadi kerusakan maka akan muncul pengeblokan bunga es. Nah, ketika terjadi pengeblokan bunga es seperti ini di bagian freezer, maka yang terjadi pintu yang bagian bawah itu tidak dingin teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di bagian freezer ini udah banyak bunga es. Sampai biasanya kelihatan ya di bagian depan sini itu banyak banget bunga es. Biasanya kalau udah udah 1 minggu lebih ya. Tapi kalau misalkan masih 1 hari ataupun 2 hari, dia nggak nampak teman-teman ya. Jadi nggak nampak ada pengeblokan bunga es. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya kalian harus buka di bagian cover ini teman-teman ya. Jadi covernya kalian buka. Nah, setelah kalian buka, kalian bisa cek ya. Yang pertama, kipasnya nyala atau tidak. Kalau misalkan kipasnya mati, kalian harus ganti kipasnya. Kemudian di bagian sensor defrost teman-teman ya. Jadi di bagian sensor defrost itu ada 2 macam teman-teman ya. Jadi ada yang memakai sensor defrost yang kapsul. Jadi kalau misalkan yang kapsul, kalian harus ganti yang kapsul. Kemudian kalau misalkan sensor defrost ini yang menggunakan kotak ya, biasanya kalau mengalami kerusakan ataupun udah mau tanda-tanda rusak, biasanya dia ngembun ya, kemudian ada air ya di dalam. Nah, itu kalian ganti teman-teman. Nah, nggak sampai di situ ya teman-teman ya, tapi kalian harus cek juga di bagian fuse, karena semua dari kipas, sensor defrost, fuse, heater dan juga timer itu saling berkaitan. Jika salah satu komponen tersebut mengalami kerusakan, maka terjadi pengeblokan bunga es dan alhasil di bagian pintu bawah itu nggak bakalan dingin teman-teman. Nah, kemudian setelah kita cek di bagian sensor defrost, kemudian kita cek di bagian fuse. Apakah di bagian fuse ini mengalami putus atau tidak, rusak atau tidak ya. Kemudian kalian harus cek juga nih. Ini jarang banget kalian cek itu di bagian yang namanya heater teman-teman. Ya, karena heater ini pemanas untuk mencairkan bunga es setiap kulkas ini proses pendefrosan. Biasanya untuk kulkas yang memakai timer ya, seperti kulkas Polytron 2 pintu, kulkas SAP, kemudian kulkas juga yang lainnya, selain kulkas inverter dia kan memakai timer. Dan itu biasanya bekerja selama 8 jam, kemudian kurang lebih dari 30 menit itu proses pendefrosan untuk mencairkan bunga es ya. Nah, fungsinya untuk heater itu dia mencairkan bunga es teman-teman ya. Jadi dia saling berkaitan. Jadi kabelnya itu ke bagian mana ya? Ke bagian heater dulu, kemudian ke fuse. Setelah ke fuse dia langsung menuju ke bagian sensor defrost teman-teman. Kemudian lanjut ke bagian timer. Jadi kalau misalkan salah satu
komponen tersebut mengalami kerusakan, maka terjadi pengeblokan bunga es. Oke, sekarang saya akan coba lepas dulu untuk di bagian cover sini ya. Jadi ini cover kalian bisa congkel aja ya. Kalau misalkan keras ya memang keras teman-teman ya. Jadi memang soketannya keras. Nah di sini ada tombol ya. Jadi ada tombol ini, biasanya kalau kulkas lama itu pasti ada tombol kipas teman-teman ya. Ada juga yang tidak memakai tombol, itu nyala terus ya. Tapi ketika mesin kompresor mati maka kipas juga ikut mati teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba nyalakan untuk flashnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini sudah nyala untuk flashnya. Di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Jadi di sini ada yang namanya sensor defrost yang model kapsul. Biasanya sensor defrost yang model kapsul itu biasanya dia memakai PCB ya teman-teman ya. Jadi tidak memakai timer. Nah, perlu kalian ketahui. Dan ini kalian harus ganti juga jika sensor defrost ini mengalami kerusakan, kalian harus ganti yang namanya sensor defrost yang model kapsul ini teman-teman ya. Jadi jangan kalian ganti sensor defrost yang kotak teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya fuse ya. Jadi fuse ini pengaman ya, pengaman dari heater. Nah, kalian bisa cek aja fuse-nya di mana. Nah, setiap fuse itu letaknya beda-beda teman-teman ya. Ada juga yang di sebelah sini, kemudian ada juga yang di sebelah sini. Ya, tapi di sini untuk fuse-nya ada di sebelah sini nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini fuse teman-teman. Nah, kemudian di sini kita harus cek ya. Kita harus pastikan dulu untuk fuse-nya apakah fuse ini mengalami putus atau tidak teman-teman ya. Karena jika fuse ini mengalami putus, dia di bagian heater itu tidak mungkin bekerja dengan maksimal karena arusnya melewati bagian fuse ini teman-teman ya. Jadi strumnya melewati fuse ini. Jadi kalau misalkan fuse ini putus, dia nggak nyampe ke bagian heaternya, sehingga heater ini tidak bisa mencairkan bunga es teman-teman ya. Nah, sampai di sini paham teman-teman ya, untuk mengatasi masalah kulkas yang bawah tidak dingin teman-teman ya. Kemudian ada juga yang namanya pengeblokan bunga es. Terus kemudian ada juga yang bertanya seperti ini teman-teman ya. Udah saya ganti sensor defrost, kemudian fuse juga saya ganti, kemudian heater juga sudah saya ganti, tapi kulkas itu ada pengeblokan terus. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ganti semua, pastikan di saluran pembuangan itu harus lancar teman-teman ya. Nah, saluran pembuangan itu ada di bagian bawah sini nih. Nah, kalau misalkan nggak lancar setelah selesai pendefrosan bunga es, maka di bagian bawah sini itu akan banyak airnya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan air ini udah nggak kebuang, maka yang terjadi dia akan menjadi pengeblokan bunga es di bagian bawah. Nah, setelah terjadi pengeblokan bunga es, selang 3 hari kemudian nanti nggak bisa proses pendefrosan karena di bagian di bagian heater itu sudah tertutupi oleh bunga es teman-teman ya. Jadi nggak bisa nyairin bunga es yang ada di evaporator. Nah, kalian bisa perhatikan itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu masalah kulkas kalian. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.